warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin pemirsa Qurrata Ayun yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Tentu kita harus lebih optimal dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena kalau ibarat pertandingan, sebuah pertandingan itu kita sudah masuk di babak final. Tentu kita harus all out dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah, karena kita sudah memasuki akhir di bulan Ramadan, tentu pasca di bulan Ramadan nanti kita semua ya akan melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang lain, terutama yang sudah menjadi tradisi di Indonesia tentunya ya, dimana habis Lebaran, habis hari raya kita bermaaf-maafan, kita silaturahmi ke sanak famili dan sebagainya. Ini tradisi yang juga dilakukan di Indonesia. Memang dulu sejak zamannya Rasulullah juga pernah begitu, mengajak sahabat-sahabat pas hari raya silaturahmi, berkunjung, dan apa yang disampaikan Rasulullah jadi bukan bukan selamat hari raya minal aidin wal faizin, bukan begitu, tapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga amal ibadah puasa kita, amal ibadah kita diterima, dan juga amalmu, puasamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu. Nah, baik, tema kita hari ini adalah bagaimana kita melaksanakan pentingnya sebuah silaturahmi. Dalam pembukaan ayat tadi surat An-Nisa yang sudah saya sampaikan, sudah saya bacakan, di mana di situ ya ayuhan nas, ya kan, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya kan, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari seorang diri, wa khalaqa minha zawjaha, dan yang menciptakan darimu istrimu, wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan memperkembangbiakkan, ya kan, laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan jagalah dan bertakwalah kepada Allah, yaitu juga dengan menjaga hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, ya. Jadi sungguhnya Allah itu menjaga dan mengawasi kita. Sehingga itu perintah dalam Al-Qur'an terkait kita menjaga silaturahmi. Kemudian yang kedua, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 juga dijelaskan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, ya kan? Dan mereka takut kepada Tuhannya, kepada Allah, dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, Ibnu Katsir dalam hal ini memberikan sebuah penafsiran begini, bahwa ayat tersebut adalah perintah Allah agar kita menjalin sebuah silaturahmi,
Jadi berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada famili kita, keluarga kita, ayah, ibu, kakek, nenek dan sebagainya, saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita dan sebagainya. Dan tentu juga berbuat baik kepada fakir, miskin dan orang yang membutuhkan bantuan kita. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, banyak lagi tentunya Bapak Ibu semuanya hikmah dari kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi yaitu yang sudah sering kita pahami, kita dengar bersama bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang, meluaskan rezeki dan juga bisa memperpanjang umur kita. Dalam hadis Bukhari Muslim itu dijelaskan, ya kan? An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyab satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Di situ dari Anas bin Malik, ya, Rasulullah bersabda, orang yang kepingin diluaskan, dilapangkan, dibanyakkan rizkinya, dan orang yang ingin dipanjangkan umurnya, maka jalinlah, jagalah hubungan silaturahmi, jangan sampai terputus, ya. Kemudian ada lagi sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan apa wahai Rasulullah yang bisa memasukkan saya ke surga atau menjauhi saya dari api neraka? Ada sahabat yang bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Ya. Jadi menyembah Allah dan tidak syirik, ya, kepada sesuatu. Wa tuqimus sholat, dan melaksanakan, mendirikan sholat. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat, ya. Kemudian wa tasilur rahim, dan menjaga hubungan atau bersilaturahmi. Jadi sahabat yang tanya begitu, amalan yang bisa memasukkan ke surga, kemudian jauh dari api neraka, itu ada 3 tadi ketika ditanya jawaban Rasulullah. Jadi menyembah Allah, tidak syirik, kemudian mendirikan sholat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Nah ini jangan lupa ya, zakat fitrah, zakat mal, terutama zakat fitrah ya, sebelum sholat Idul Fitri sudah harus dibayarkan zakatnya. Nah, jadi di situ kemudian menjaga silaturahmi. Nah, ada Bapak Ibu terakhir ada hadis dari Muslim, ini cenderung kisah bahwa ada seseorang yang ingin berkunjung ke tempat saudaranya di daerah yang lain, ya kan? Di daerah yang lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mencegat atau menanyakan orang tersebut ketika sampai di tengah perjalanan. Kemudian malaikat melaksanakan tugasnya, sampai di tengah jalan seseorang tadi itu ditanya oleh malaikat, Anda mau kemana? Malaikat bertanya begitu. Dijawab sama seorang tadi, saya ingin berkunjung ke rumah saudara saya. Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Atau adakah sesuatu yang ingin didapat yang ingin didapat untuk menjadi sebuah keuntungan dari kunjungan Anda tersebut ke sana, ke saudaramu? Dia menjawab apa? Tidak, saya tidak membutuhkan apa-apa dari kunjungan atau silaturahmi saya. Saya tidak menginginkan keuntungan apapun. Yang saya inginkan adalah saya berkunjung ini murni karena saya cinta terhadap saudara saya. Gitu. Jadi tidak karena apapun, tidak ingin dicintai, tidak ingin diberi pujian, tidak ingin diberi harta dan sebagainya. Jadi dia murni berkunjung bersilaturahmi memang hanya karena memang dia cinta kepada saudara. Akhirnya
malaikat mengatasnamakan diri menyampaikan kepada orang tadi, wahai engkau, saya adalah malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah mencintai kamu. Kenapa Allah mencintaimu? Karena engkau telah mencintai saudaramu. Itu adalah hadiah. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Allah mencintai kamu dan saya diperintah untuk mengabarkan kabar gembira ini kepadamu. Baik, jadi itu adalah hadis dari Muslim tentang pentingnya sebuah silaturahmi. Ketika kita silaturahmi dengan kerabat kita, sahabat kita, saudara kita, dan silaturahmi kita tidak ada keinginan apapun, apalagi ada keuntungan apapun, apalagi ada unsur politik misalnya dan lain sebagainya, itu tidak ada unsur begitu. Murni kunjungannya, silaturahminya adalah hanya karena cinta ya kepada orang tersebut, cintanya kepada saudaranya adalah cintanya karena Allah. Nah, maka Allah akan membalas perbuatan itu dengan Allah mencintai kita, mencintai orang yang mencintai saudaranya tersebut. Semoga Allah menjaga hati kita, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, iman dan Islam kita, dan tertanam rasa cinta kepada saudara-saudara kita. Saya ucapkan atas nama Yayasan Tadhkuratul A'yun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.